Real Madrid ke perempat final Liga Champions setelah singkirkan Leipzig. Real Madrid lolos ke babak perempat final Liga Champions. Tiket diraih setelah singkirkan RB Leipzig dengan agregat 2-1. Pada laga leg pertama, Real Madrid unggul 1-0 wakil Jerman itu berkat gol Brahim Diaz. Sedangkan di leg kedua, Vinicius membawa Madrid unggul terlebih dahulu sebelum Willy Orban menyamakan kedudukan. Madrid langsung intens menyerang di awal laga. Mereka beberapa kali mengancam gawang tim tamunya tetapi belum ada yang berbuah gol. Leipzig sendiri beberapa kali berusaha membangun serangan balik demi menjaga asa peluang untuk lolos ke perempat final. Pada menit ke-9, RB Leipzig mengancam gawang Los Blancos lewat tendangan Simons. Beruntung, usahanya itu masih bisa dihalau Andre Lunin. Jelang akhir laga, RB Leipzig nyaris memecah kebuntuan andai Openda peluang tidak melenceng tipis dari gawang Los Blancos. Tidak lama kemudian, wasit meniup peluit panjang. Skor 0-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Los Blancos masih kesulitan untuk menembus pertahanan solid dari RB Leipzig. Pada menit ke-62, Rodrigo mencoba peruntungan lewat sebuah tendangan. Sayang, arah bola masih melenceng dari gawang Leipzig. Selang 3 menit kemudian, Real Madrid akhirnya memecah kebuntuan. Kerjasama apik Jude Bellingham dengan Vinicius berhasil membuahkan gol. Tendangan keras Vinicius gagal dibendung kiper Leipzig, skor berubah menjadi 1-0. Tetapi keunggulan Madrid hanya berlangsung 3 menit setelah tim tamu menyamakan kedudukan berkat gol sundulan Will Orban di kotak penalti. Skor berubah menjadi 1-1. Real Madrid ingin mengontrak Phil Foden musim panas ini. Real Madrid ingin memperkuat timnya lebih jauh dengan mencoba merekrut Phil Foden musim panas ini. Foden tampil luar biasa musim ini dan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 melawan Manchester United pada hari Minggu untuk menambah jumlah golnya menjadi 18 gol dan 10 assist dalam 40 penampilan. Performanya di klub sangat bagus sehingga Pep Guardiola bahkan menyebut pemain berusia 23 tahun itu adalah pemain terbaik di Liga Premier saat ini. Saat ini dia yang terbaik di Liga, kata Guardiola. Untuk menjadi kelas dunia, Anda harus memenangkan pertandingan. Dia memenangkan pertandingan, dia selalu mencetak gol, tetapi sekarang dia memenangkan pertandingan. Ketika Anda melakukan ini, Anda mencapai level lain sebagai pemain. Dia adalah pemain terbaik musim ini. Dengan segala hormat kepada para pemain luar biasa, namun tidak ada seorang pun yang begitu menentukan bagi kami selain dia musim ini, ujarnya. Foden diidentifikasi sebagai penandatanganan Galacticos berikutnya. Tidak banyak klub yang bisa menjauhkan Foden dari Manchester City yang sangat kuat. Faktanya mungkin hanya ada satu dan itu adalah Real Madrid. Menurut defensa sentral, Los Blancos akan berupaya menciptakan kesepakatan yang akan membuat pemain internasional Inggris itu pindah ke Santiago Bernabeu di musim panas. Carlo Ancelotti angkat bicara mengenai rencana banding terhadap Jude Bellingham. Pelatih kepala Real Madrid Carlo Ancelotti malam ini berbicara tentang rencana klub untuk mengajukan banding atas larangan yang dijatuhkan kepada gelandang bintang Jude Bellingham. Nama Bellingham tentu saja kembali menjadi berita utama di Spanyol sepanjang hari ini. Hal ini terjadi setelah konfirmasi sanksi pemain internasional Inggris tersebut atas kartu merah yang ditunjukkan kepadanya pada pertemuan akhir pekan Real dengan Valencia akan segera diumumkan. Bellingham pada bagiannya dikeluarkan dari lapangan setelah hasil imbang 2-2 di Mestalla karena protesnya yang dapat dimengerti terhadap wasit Jesus Gil Manzano. Hal serupa terjadi setelah Gil Manzano membuat Los Blancos kehilangan 3 poin penting dalam perburuan gelar La Liga. Sepersekian detik sebelum Bellingham memberikan penyelesaian bagus ke sudut jauh gawang Valencia, wasit meniup wasit untuk waktu penuh, memicu kekacauan di antara kedua tim. Sesuai laporan pertandingan Gil Manzano berikutnya, Bellingham dituduh berulang kali meneriakan ini gol yang buruk di depan wajahnya. Dan hal tersebut terbukti cukup di mata otoritas sepak bola Spanyol hingga menimbulkan larangan 2 pertandingan. Oleh karena itu Bellingham akan absen dalam pertemuan La Liga Real Madrid mendatang dengan Celta Vigo dan Osasuna. Dan ahli taktik asal Italia itu kemudian mengkonfirmasi rencana Los Merengues untuk mengajukan banding dalam waktu dekat. Kami akan mengajukan banding atas coursing Bellingham karena tidak adil, tutupnya. Erling Haaland berbicara tentang meninggalkan Manchester City.
Minggu ini The Real Champs mengungkapkan bahwa Erling Haaland dikaitkan dengan kepindahan ke La Liga setelah jurnalis Sam Lee mengatakan bahwa jimat asal Norwegia itu bermimpi bermain dengan Real Madrid. Sejak saat itu tidak banyak pembicaraan mengenai kaitan tersebut sampai Erling Haaland mengangkat alis dengan sesuatu yang baru-baru ini dia katakan. Menjelang pertandingan leg kedua Liga Champions Manchester City melawan Copenhagen, Erling Haaland ditanya tentang bagaimana dia beradaptasi dengan kehidupan di Manchester. Yang mana pemain asal Norwegia itu menjawab dia sangat senang, tetapi dia tidak menutup kemungkinan untuk segera pindah. Dia mengatakan bahwa besok semuanya bisa berubah. Dalam kata-katanya sendiri, dikutip oleh The Mirror, "Saya sangat bahagia terutama dengan orang-orang di sekitar saya. Manajer, direktur, dewan direksi, mereka adalah sekelompok orang yang luar biasa dan saya sangat senang. Harus saya katakan, jika saya mengatakan ini sekarang, mungkin ini akan menjadi berita utama yang besar. Tetapi besok Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi saya senang. Anda boleh menulis ini, tapi Anda juga harus menulis semua yang saya katakan sebelumnya. Saya senang," katanya. Haaland berkali-kali menegaskan kembali bahwa dia bahagia di Manchester dan mengapa dia tidak bahagia. Bagaimanapun dia mencetak gol untuk bersenang-senang dan terus terang, membuat liga terbaik di dunia terlihat mudah dan sistematis. Namun dari sudut pandang Real Madrid, menarik bahwa dia menolak untuk mengesampingkan kemungkinan pindah di masa depan.